Halo semuanya, perkenalkan saya Natalia dari kelas RPL 10. Di sini saya ingin melakukan trigger pada suatu database. Pertama-tama kita start terlebih dahulu MySQL ya teman-teman. Nah, setelah selesai kita buka aplikasi Navigate. Ketika di sini kita tekan new query ya teman-teman. Kemudian saya ingin membuat suatu database, oleh karena itu saya menggunakan perintah create yang berarti membuat ya teman-teman, create database, dan nama database saya adalah purpose. Nah, kita coba run ya teman-teman. Nah, ini artinya sudah berhasil ya teman-teman. Berikutnya kita akan show database, artinya menunjukkan database pada perangkat saya ini. Kita run, dan ini dia purpose. Nah, inilah database yang baru saja kita buat. Tada! Nah, kemudian kita pakai ya database kita dengan menggunakan perintah use purpose, memakai database purpose kita. Nah, ini sudah berhasil. Selanjutnya kita akan membuat tabel dengan menggunakan create table yang arti membuat tabel, dan nama tabel kita akan ada buku. Dalam buku itu, dalam tabel buku ada apa saja? Nah, jadi ada ID buku ya teman-teman. Kita menggunakan tipe data integer, yaitu tipe data yang menampung angka. Dan kita menggunakan primary key, yaitu kode unik yang ada pada tabel ini, serta auto increment. Untuk membuat data ini akan muncul secara otomatis tanpa kita insert secara manual. Nah, setelah ID buku ada judul buku. Judul buku kita menggunakan tipe data varchar ya teman-teman, karena varchar itu berarti mengandung huruf dan angka. Kemudian setelah judul buku ada penerbit. Penerbit juga menggunakan varchar ya teman-teman. Nah, kemudian ada ID kategori menggunakan integer, tipe data angka. Kemudian ada pengarang menggunakan tipe data varchar. Dan terakhir ada jumlah. Jumlah menggunakan tipe data integer juga ya teman-teman. Nah, setelah selesai kita coba run. Nah, tada, berhasil. Nah, selanjutnya kita akan membuat yang namanya tabel pinjam. Jadi, create table pinjam. Nah, tabel pinjam itu ada apa saja? Nah, jadi ada ID peminjam menggunakan tipe data integer, dan sama seperti tadi menggunakan primary key dan auto increment. Kemudian ada ID buku menggunakan tipe data integer, dan ID peminjam integer juga, dan ada tanggal pinjam. Tanggal pinjam kita menggunakan tipe data date time ya teman-teman untuk sebagai tanggal waktunya. Nah, kemudian kita coba run terlebih dahulu. Oh, nah jadi ini error karena ada dua nama yang sama ya. Di sini ID peminjam dan di sini ID peminjam juga. Nah, seharusnya di sini adalah ID peminjaman. Nah, tada, berhasil kan? Nah, berikutnya kita akan membuat tabel pengembalian. Buku jika dipinjam pasti dibalikkan. Oleh karena itu kita membuat tabel
kembali. Oh. Nah, di sini kita copy paste aja dan kita ubah namanya menjadi kembali. Kembali. Di sini kita menggunakan ID pengembalian dan sisanya dan kita tambahkan jumlah ya teman-teman. Pastinya ada jumlah yang kita pinjam dari buku di Perpus. Misalnya kita pinjam 5 buku, 10 buku. Nah, kita run. Nah, tada, udah berhasil. Nah, di sini kan di tabel kembali ada jumlah, tapi di tabel pinjam gak ada jumlah. Gimana dong? Nah, jadi kita pakai perintah alter table ya teman-teman. Alter table berarti mengubah tabel pinjam, menambah jumlah tada, udah kita run. Tada, berhasil kan teman-teman? Nah, setelah itu kita akan melakukan trigger. Trigger berarti memicu ya teman-teman. Jadi kita kayak memicu suatu efek di suatu tabel. Nah, ayo kita coba. Pertama, mana tabel? Nah, di sini tidak ada database yang baru saja kita buat ya teman-teman. Untuk memunculkannya, kita dapat klik kanan dan tekan refresh. Udah ada kan? Nah, kita tekan. Di sini ada kembali sama pinjam. Nah, kita set triggernya itu di 2 tabel ya teman-teman. Di tabel kembali sama pinjam. Nah, untuk di buku tidak perlu. Nah, kita coba yang pinjam terlebih dahulu. Kita tekan design table ya teman-teman. Di sini kita tekan trigger. Nah, karena kita meminjam buku, otomatis barangnya berkurang dong. Jadi namanya minus ya teman-teman. Nama di sini terserah sesuai kenyamanan aja. Nah, di sini kita menggunakan after dan insert. Kenapa after dan insert? Nah, after dan insert ini supaya trigger itu dijalankan ketika record sudah dimasukkan ke dalam database. Nah, di sini kita tulis update. Update apa? Nah, jadi di sini kita update tabel buku ya teman-teman, karena ketika kita menginput nilai di tabel kembali sama pinjam, nah, tabel buku ini akan terupdate. Jadi, update buku, set, kita set jumlah sama dengan jumlah kurang new jumlah. New jumlah. Nah, kemudian where ID sama dengan new ID barang. Ini ya teman-teman, lihat deh. Nah, di sini jumlah ini, set jumlah sama dengan jumlah berasal dari tabel sini. Nah, untuk jumlah yang terakhir atau new jumlah ini berasal dari tabel pinjam. Nah, pinjam di sini. Ini adalah new jumlah. Nah, kemudian ID barang ini berasal dari ID barang di tabel. Oh, salah. Jadi ini seharusnya bukan ID barang ya teman-teman, melainkan ID buku. New ID buku. Nah, ID buku ini berasal dari tabel buku, ID buku, dan new ID buku ini berasal dari tabel pinjam. Nah, kita save.
Setelah save, kita edit juga trigger di tabel kembali. Setelah meminjamkan sesuatu, pastinya kita mengembalikan. Karena itu, kita set di sini. Tabel kembali, desain table, trigger. Nah, di sini karena kembali itu berarti mengembalikan dan juga menambah stok di perpustakaan karena kita kembali, makanya saya beri nama plus yang berarti tambah. Kemudian after dan insert. Sama seperti tadi, after insert ini diperlukan agar trigger itu dijalankan sesudah record itu dimasukkan ke dalam database. Jadi kita menggunakan perintah yang sama, update tabel buku juga ya. Update buku, set. Kita set sama kayak tadi, set jumlah sama dengan jumlah. Di sini karena dia tambah, kita menggunakan tanda plus. Dan untuk yang tadi pinjam karena kurang, jadi di sini kita pakai tanda kurang untuk yang tabel pinjam. Tambah new jumlah. Where ID buku sama dengan new ID buku. Kayak tadi, jumlah-jumlah ini berasal dari tabel buku dan new jumlah ini berasal dari tabel kembali new jumlah ini ya. Kemudian ID buku berasal dari tabel buku dan new ID buku berasal dari sini. Ini jadi new ID buku ya. Nah, kita save. Kan? Kemudian kita mau memasukkan data pada tabel ini dulu. Nah, untuk memasukkan data pada tabel buku, kita menggunakan perintah insert into buku. Nah, ini berarti menginput ke tabel buku. Nah, apa yang mau diinput? Nah, di sini kita akan input tidak semuanya dari sini, hanya sebagian. Karena di sini saya fokusnya itu pada membuat trigger ya teman-teman. Nah, insert buku. Insert into buku, data pertama ada judul buku, ID buku. Oh, ID buku tidak usah ya teman-teman, karena ini sudah auto increment, artinya kan otomatis diinput tanpa kita input manual. Nah, judul buku ada ID kategori dan yang terakhir jumlah. Satu value, nilainya adalah yang pertama judul buku yang saya ingin tulis adalah cara menjadi pintar dalam satu hari. Kemudian ID kategorinya karena dia menggunakan tipe data integer, kita pakai angka. Misalnya di sini 11 dan jumlahnya saya tulis 100. Nah, jika tipe data varchar ketika kita insert menggunakan tanda petik ya teman-teman, dan untuk yang integer tidak perlu. Nah, udah selesai, kita coba run. Ini artinya berhasil ya teman-teman. Untuk melihatnya, kita dapat dari melalui select from buku. Select ini berarti memilih dari tabel buku. Ini untuk kita lihat. Nah, satu data kan. Nah, jika ingin lebih simpelnya, kita bisa dari tabel buku sini, kita tekan refresh. Tada, udah muncul. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan data pada tabel pinjam untuk membuktikan apakah trigger itu benar-benar bekerja. Nah, jadi kita menggunakan perintah insert into pinjam ID
buku, ID peminjam, dan jumlah. Dengan value-nya kita apakah ID bukunya satu ya. Kenapa bisa satu? Karena di sini ID bukunya satu, ID peminjamnya kita terserah mau berapapun boleh. Di sini saya bikin D-nya 009. Nah, jumlah buku yang dipinjam berapa? Di sini saya bikin 7 ya. Kita coba. Nah, ini artinya berhasil. Kita coba dulu dari sini. Select from tabel pinjam ya teman-teman. Nah, kita tekan. Tada! Udah ada. Kita balik ke tabel pinjam dan kita refresh. Nah, ada kan? Nah, kemudian kita buka tabel purpose. Kita refresh. Nah, berhasil kan? Nah, inilah tabel pinjamnya. Udah berhasil di-trigger. Selanjutnya kita akan menggunakan tabel kembali. Apakah triggernya benar-benar bekerja? Mari kita lihat. Nah, di sini kita copy aja. Dan kita tulis insert into tabel tadi namanya kembali. ID buku, ID peminjam sama ya teman-teman di. Kemudian value-nya kita samakan aja. Apa-apa. Kita run. Nah, ini udah ya. Kita buka dari sini dulu. Select from kembali. Run. Tada, udah ada. Di sini kita run. Refresh dulu di sini. Nah, udah ada. Kemudian kita buka tabel buku. Dan kita refresh. Nah, kembali jadi normal lagi kan? Nah, gampang banget bukan? Nah, jadi semuanya itu gampang, cuma perlu sering-sering latihan. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Dan terima kasih atas perhatiannya serta Anda yang sedang menonton. Oke, dadah!